Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Solehah Dewi dari jurusan Fisika angkatan 2020. Di sini saya akan membuat analisis rangkaian power supply menggunakan LT-Spice. Nah, bahan-bahan yang diperlukan antara lain tegangan atau voltage, kemudian induktor 2 buah. Jadi di sini menggunakan trafo dengan membandingkan 2 buah induktor. Yang pertama ini. Rangkaian yang pertama ini adalah menggunakan trafo dengan membandingkan 2 buah induktor. Nah, kemudian kita atur posisinya. Kemudian ada resistor 1 buah. Kemudian kita atur posisi L1-nya biar tidak di luar, jadi pindahkan ke sebelah kanan. L2-nya juga sama. Kemudian kita atur nilai voltage-nya ke sin, terus DC-nya 0, kemudian amplitudenya 220 volt, kemudian nilai frekuensinya 50 Hz, kemudian nilai resistansinya 0,001 ohm. Kemudian kita atur juga posisinya. Lalu masukkan nilai L1-nya, masukkan 100 mH. Kemudian L2-nya 1 mH. Atur juga posisinya biar tidak bertumpuk. Kemudian resistansinya 1 kilo ohm. Setelah itu kita hubungkan dengan wire atau kabel. L2 juga sama, kita hubungkan dengan wire. Setelah itu kita kopling dengan cara menekan tombol yang paling kanan di atas. Nah, sudah terkopling. Jangan lupa pasangkan ground pada kedua rangkaian ini. Ada yang sekunder dan primer. Rangkaian trafo sekunder dan primer. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita coba untuk run. Nilainya coba 100 milisecond. Kita masukkan, nah seperti ini. Kemudian kita cari tegangan primernya. Nah, sudah didapat, yaitu di sini 220 volt sesuai dengan yang dihitung dengan cara manual. Kemudian nah ini untuk tegangan sekundernya yaitu 22 volt sesuai juga dengan yang dihitung dengan perhitungan manual. Atau bisa kita add plot pen. Nah, jadi nilai V sekundernya 22 volt, nilai V primernya 220 volt. Nah, kemudian rangkaian yang kedua ini adalah rangkaian penyearas setengah gelombang. Bahan-bahan yang diperlukan sama, ada voltage atau tegangan, kemudian induktor 2 buah. Kita atur posisinya. Kemudian ada dioda. Sekarang untuk penyearas setengah gelombang ada 1 dioda. Kita atur posisinya.
Kemudian ada resistor, 1 buah. Kemudian masukkan nilai tegangannya ke sin, terus DC-nya 0, amplitudenya 220 volt. Kemudian Hz-nya 50, frekuensinya 50 Hz. Resistansinya 0,001 ohm. Kemudian kita atur posisi dari L1 jadi di sebelah kiri, L2 juga sama jadi di sebelah kanan. Lalu masukkan nilai L1-nya 100 mH, kemudian L2-nya 1 mH. Kemudian R1-nya 1 kilo ohm. Setelah itu kita hubungkan dengan wire. Jika ada kesalahan kita dapat cut dengan menekan tanda gunting. Kemudian kita hubungkan lagi dengan wire. Seperti ini. Setelah itu kita kopling ke L1, L2, 1. Jadi ini tuh jadi 1 buah seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa pasangkan ground 2 buah. Kemudian hubungkan dengan kabel. Lalu kita run, waktunya 100 milisecond. Nah, kemudian akan muncul grafik seperti ini. Kemudian kita coba uji di kumparan primer. Nah, ini hasilnya 220 volt sesuai dengan sumber tegangan AC PLN. Nah, kemudian kita coba di output dari dioda. Nah, ini ada nilai 0 dan nilai positif. Kemudian kita coba add plot pen. Sedangkan nilai dari output dari trafonya yaitu 22 volt. Nah, jadi inilah rangkaian penyearah setengah gelombang. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba rangkaian penyearah gelombang penuh. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain sama, yaitu voltage atau tegangan. Kemudian induktor. Nah, di sini induktornya 3 buah. Ada L1, L2, dan L3. Kemudian ada dioda. Kita atur posisinya terlebih dahulu. Diodanya, nah di sini ada 2 buah karena ini kumparannya juga ada 3. Jadi yang kumparan sekunder ada 2 buah induktor dan 2 buah dioda. Kemudian ada resistor 1 buah. Kita masukkan nilai V-nya biasa ke sinus, kemudian nilai DC-nya 0, amplitudenya 220 volt, frekuensinya 50 Hz, resistansinya 0,001 ohm.
Kemudian kita atur posisinya biar lebih jelas. Lalu masukkan nilai L1-nya 100 mH. Kita atur dulu posisinya. Kemudian nilai L2 kita masukkan, kita atur dulu posisinya. Kemudian masukkan nilai L2 yaitu 0,5 mH karena dibagi 2 dengan L3. L3 juga sama yaitu 0,5 mH, jadi jumlahnya 1 mH. Kemudian nilai resistansinya 1 kilo ohm. Ini kita hubungkan dengan wire atau kabel. Nah, kemudian setelah seperti ini, setelah terhubung ground, kita ini ganti koplingnya. Jadi ada L3-nya karena di sini ada L3. Tambah L3 ini jadi menjadi satu dua rangkaian ini. Setelah itu kita coba run. Kemudian kita uji dulu di kumparan primer. Nah, ini nilainya 220 volt. Kemudian kita coba uji di L2. Nah, ini nilainya tidak 22 volt karena ini 0,5. Kemudian kita coba di L3. Nah, ini kebalikannya dari L2. Jadi ini nanti nilainya 220 banding 10 akar 2. Ini kebalikan antara L2 dan L3. Nah, kemudian kita coba add plot pen untuk menambah grafik. Kita coba di D1, output dari D1. Nah, ini merupakan output dari D1 dan D2. Ini gabungan dari D1 dan D2 yang merupakan ini gelombang penuh gitu, karena ada titik tertentu sama dengan 0. Ini sudah termasuk tegangan DC. Karena ini walaupun ini fluktuatif tapi ini sudah tegangan DC. Nah, karena ada satu titik tertentu yang nilainya 0. Nah, selanjutnya kita ke rangkaian selanjutnya. Nah di sini ada 2 buah induktor. Kita rubah posisinya. Kita ubah posisi L2 dan L-nya agar terlihat jelas. Ini nilainya 1 mH. Nah, di sini ada 4 dioda. Untuk rangkaian selanjutnya ini ada 4 buah dioda. Kemudian kita hubungkan dulu dengan wire. Kemudian hubungkan dengan induktornya. Seperti ini.
Kemudian kita hubungkan juga dengan resistor, satu buah resistor. Nilainya ini 1 kilo ohm. Kita hubungkan dengan wire resistornya. Kemudian jangan lupa kita pasangkan ground. Di sini pasangkan ground. Kemudian kita hubungkan dengan ground. Ini juga kita hubungkan ke ground resistornya. Ini yang tadi kan ada L3, karena di sini ada 2 buah induktor, jadi sampai L2 saja. Kemudian kita coba run. Nah, sudah muncul grafiknya seperti ini. Kemudian kita cek dari kumparan primer. Nah, ini nilainya 220 volt. Ini adalah nilai AC PLN. Nah, sedangkan di sekundernya yaitu 22 volt nilai di kumparan sekundernya. Kemudian kita coba ke D1 dan D3 ini. Nah, ini nilainya 22 volt, tapi ini berkebalikan. Berkebalikan nilainya. Kemudian kita coba juga output dari D2 ini. D2 dan D4 ini keluaran dari ini gabungan dari D2 dan D4. Nah, ini di beban, ini gabungan dari semua dioda ini. Ini nilainya yang merah ini, grafik merah ini. Nah, rangkaian yang kelima ini merupakan rangkaian filter. Nah, di sini menggunakan menambahkan yang tadi, yaitu ditambahkan bagian kapasitas kapasitor atau C. Nah, ini kita pindahkan dulu si resistornya. Kemudian kita tambahkan kapasitas kapasitor atau C1. Ini nilainya 1 mH. Kemudian hubungkan dengan resistor. Setelah itu kita run. Nah, di sini nilai kita cek nilai setengah periode, ini nilainya 22 volt. Kurang dari 22 volt karena ada dioda. Kemudian setengah periode lagi, ini nilainya berkebalikan dengan setengah periode pertama tadi. Nah, kemudian kita coba add plot pen untuk membandingkan. Nah, nilai di kapasitas kapasitor ini, nah nilainya ini mengecil gitu. Jadi fungsi dari kapasitas kapasitor ini untuk menghilangkan 0. Jadi di sini tidak ada 0, sehingga nilainya jadi memperkecil gitu. Fungsi dari kapasitas kapasitor ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat rangkaian menggunakan regulator. Nah, ini rangkaian yang tadi kita coba pindahkan.
Kemudian kita tambahkan resistornya. Kita tambahkan resistornya sehingga ada 2 buah resistor. Kemudian kita coba hubungkan R2 dengan R1. Ini juga sama, kita hubungkan. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan dioda. Ini diodanya berbeda dengan dioda yang biasa. Kita simpan di situ. Kemudian kita coba hubungkan dengan wire atau kabel. Ini nilainya, nilai dari R2 ini yaitu 220 ohm. Kita coba untuk run. Nah, di sini nilai tegangan PLN-nya tetap 220 volt, arus AC PLN-nya. Kemudian nilai ini yang kemudian kita uji di tegangan sekunder satu sisi. Ya, sisi lainnya juga kita uji. Nah, ini nilainya berkebalikan ya antara satu sisi dengan satu sisi lainnya. Nah, kemudian kita uji juga yang di komparator. Nah, ini nilainya tadi sudah diuji ya. Ini sama nilainya segini. Jadi ini mengecil gitu nilainya. Komparator itu fungsinya itu. Kemudian kita coba juga di dioda Zener. Nah, ini nilainya lebih rendah. Kita lihat ini nilainya lebih rendah dari komparator. Dari komparator itu ini nilainya lebih rendah. Jadi dapat dilihat juga bahwa ini yang jadi dioda Zener ini ada resistor jatuh, yaitu nilainya 220 volt. Nah, ini bisa kita lihat juga ini nilainya lebih stabil gitu, lebih stabil daripada yang di komparator.